Ustazah Niken yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Oke, kita buang dulu spotlight. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini di antara semua reseller dan semua teman-teman komunitas Khadijah Muda, Allah pilih ada 31 orang yang hadir di Zoom meeting. Semoga dengan dipilihnya 31 orang yang hadir di Zoom meeting malam hari ini jadi wasilah juga Allah pilih 31 orang ini nanti Allah undang ke Baitullah di tahun 2024 dengan orang-orang tercinta di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Suara saya kedengaran ya? Aman ya suaranya? Oke, Masya Allah. Nah, jadi malam hari ini saya ingin membahas kembali seperti biasa edukasi tentang emas. Ingin mengajak ayah bunda bang kakak menabung emas kembali. Walaupun kemarin sempat ada sedikit statement yang agak bagus juga menurut saya. Jadi statementnya begini, Kak, seharusnya kita itu tidak usah menabung, karena kalau kita menabung itu kita menumpuk harta. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kita dianjurkannya sedekah, bukan menabung. Nah, jadi supaya tidak salah paham tentang konsep menabung. Jadi begini, kalau dalam Islam itu kita diutamakan untuk membuat uang kita itu mengalir. Jadi tidak boleh ada yang terpendam atau terpendam, supaya jadi berkah. Karena seperti air, ketika dia mengalir dia sehat, tapi ketika dia mampet, dia diam, itu dia malah jadi sumber penyakit. Begitu juga dengan harta kita. Makanya dalam Islam kita diminta untuk bersedekah, infak, zakat gitu ya, bahkan diwajibkan gitu. Nah, tapi kita juga di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk riba atau hutang riba gitu ya. Jadi kalau kita mau beli rumah, kita mau beli motor, atau bahkan kita mau pergi umroh, sekarang ini ternyata sudah ada umroh dulu bayarnya belakangan. Jadi umroh later, umroh pay later. Nah, saking ngerinya zaman sekarang ini ya, karena banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari keinginan umat muslim untuk umroh. Jadi ayo berangkat umroh, bayarnya belakangan gak masalah. Ternyata dengan konsep pay later yang itu ternyata tidak dibolehkan karena ada ribanya di situ. Maka konsep menabung dalam Islam itu kita menabung bukan untuk menumpuk harta. Nah, tapi menabung untuk mewujudkan impian yang kita punya angka target di sini. Contoh, kenapa kita bilang 30 gram emas untuk menabung umroh? Karena hari ini untuk berangkat umroh itu kisaran harganya mulai dari 28 juta sampai 30 juta sekian gitu ya. Jadi sebenarnya dengan 30 gram emas kita bisa berangkat umroh di tahun ini. Nah, dengan emas 30 gram ini bisa untuk berangkat umroh bahkan di beberapa tahun kemudian. Kalau kita menabungnya pakai uang 30 juta hari ini bisa berangkat umroh. Tapi tahun berikutnya lagi dan berikutnya lagi belum tentu masih bisa dipakai untuk umroh. Karena seperti kita tahu harga umroh terus naik gitu ya. Harga apapun terus naik, terkena inflasi, sedangkan emas tidak. Jadi saya ingin meluruskan dulu kepada ayah bunda abang kakak yang mungkin ingin mulai menabung emas tapi ragu-ragu gitu ya, atau ingin mulai menabung tapi takut, bingung gitu ya. Jadi ingat bahwa kita menabung ini dengan tujuan ada impian atau ada target yang ingin kita capai. Jadi bukan dalam artian misalnya kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya kendaraan, kita udah punya tabungan untuk pendidikan udah ada gitu ya. Terus kita masih nyimpen aja gitu ya, kayak kalau di film zaman dulu tuh ada paman gober gitu ya, yang nyimpen terus gitu kan, nyimpen uang terus. Nah, itu tidak sehat. Artinya kalau kita sudah menyiapkan dana pendidikan anak-anak, dana pensiun, dana kesehatan, ya kan, yang penting itu kan pendidikan, kesehatan, terus juga pensiun, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa produktif, bekerja, dan berpenghasilan aktif. Nah, kalau itu semua sudah, mobil sudah punya, motor sudah punya, rumah sudah punya, tapi ternyata uangnya masih banyak gitu ya, amin ya. Kalau masih banyak uangnya, nah itulah yang kita harus sedekahkan. Udah, nggak usah nabung lagi. Nabung ini hanya dikhususkan, bahkan diwajibkan untuk ayah bunda, untuk saya pribadi terutama, yang masih belum
terbeli nih barang-barang yang itu kita kalau pakai bayar sekali itu uangnya nggak langsung ada gitu ya. Misalnya kayak rumah. Kalau sebulan kita punya uang langsung 200 juta, oh kita langsung bisa beli rumah. Tapi karena kita untuk beli rumah ini harus menabung supaya tidak terkena hutang, maka disinilah emas jadi wasilah untuk menabung. Nah, makanya tadi kalau yang sudah nonton videonya Ustadz Hadi Hidayat, di situ dikatakan nabunglah pakai emas agar uang kita tidak terkena potongan yang namanya inflasi. Itu mungkin ya mukadimahnya. Nah, mungkin udah penasaran gimana sih Kak cara nabung pakai emas. Saya izin share screen dulu nih. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi malam hari ini kita jelasinnya sambil lihat PowerPoint biar ayah bunda abang kakak ada gambaran ya. Nah, pertama saya mau bahas dulu seperti yang sebenarnya sudah sering saya bahas. Mungkin ada ayah bunda yang sudah tahu gitu kan, tapi saya harus membahas kembali agar yang belum tahu bisa dapat ilmunya secara utuh. Nah, jadi dalam sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dikatakan, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki putih dan kuning atau emas dan perak akan mengalami kesulitan. Nah, jadi ayah bunda, sebelum kita ngomongin tentang manfaat menabung emas, kenapa harus emas, sebenarnya cukuplah kita sebagai umat muslim yang beriman, kita mengimani dulu hadis Rasulullah ini. Jadi jangan kebalik ya. Kita tahu manfaat emas dulu, baru kita nabung emas, baru kita tahu hadis. Nah, sebaiknya kita percaya dulu atau mengimani dulu hadis Rasulullah, baru nanti kita cari tahu kenapa emas. Nah, seperti yang tadi Dennis Lim bilang di video yang tadi saya putar, bahwa udah kalau sabda Rasul udah nggak mungkin salah. Zaman dulu Rasulullah mengingatkan kita bahwa tidak boleh makan dan minum berdiri, ya kan? 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan bahwa sunnah atau minum makan yang terbaik adalah sambil duduk. Nah, di waktu itu belum ada penjelasan medis kenapa kita harus makan dan minum sambil duduk. Barulah sekarang setelah seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan lain-lain, baru kita tahu ternyata lebih sehat kalau kita makan dan minum itu sambil duduk daripada berdiri, apalagi berlari dan berjalan. Artinya selalu ada keajaiban, selalu ada kebaikan di setiap hadis, di setiap nasihat Rasulullah, karena apa yang Rasulullah sampaikan itu sudah merupakan ilham atau pesan dari Allah yang ingin Allah itu sampaikan kepada kita, tapi melalui Rasulullah. Nah, jadi tidak akan mengalami kesulitan bagi siapapun yang memiliki emas dan perak. Ini dalam hadis dikatakan. Dan saya baru paham hadis ini ketika saya ketemu dengan kejadian ketika kita nabung uang. Ketika kita nabung uang, lalu rumahnya kebakaran. Kemarin ada videonya ya, nanti kita share. Rumahnya kebakaran, kalau kita nabungnya dalam bentuk uang, nah ini kebetulan ada uang hasil penjualan anak saya tadi sore. Kalau kita nabungnya uang rupiah begini, kalau rumahnya nauzubillah kebakaran, maka ini otomatis hilang, terbakar gitu. Tapi kalau kita nabung emas, nah coba deh, silahkan dibakar emasnya. Kan emas itu tidak akan hancur ketika dia terbakar. Kena banjir, dia kena gempa, kena robohan rumah, dia tetap akan utuh dan tetap akan bernilai. Beda kalau kita nabung uang rupiah seperti ini, kalau dia rusak, koyak aja nih. Kalau uang koyak aja nih, itu udah tidak laku kan. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya saya paham, oh ternyata itu yang dimaksud tidak akan kesulitan ketika kita mempunyai dinar dan dirham atau emas dan perak. Nah, puluhan ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah udah bilang, 1 dinar bisa dibelikan 1 ekor kambing gemuk atau 2 ekor kambing kurus. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang 1 dinar dirham itu nilainya sama. Sedangkan rupiah, dolar atau yang lain-lain yang bentuknya mata uang, kertas, itu nilainya berubah-ubah kayak gitu. Nah, ini yang terjadi pada rupiah. Kalau dulu tahun 1970 ya di sini. Permisi. Yang pertama minta tolong Hadijah Muda Kru 2 tolong dijadikan pohos Kak. Terus PPT-nya nggak geser Kak? Oh, PPT-nya nggak geser ya. Gitulah hidup ini. Bentar.
Pantas lah katanya, kok saya nggak paham. Nah, ini udah belum? Coba cek. Ya, sudah. Geser kan nih? Kak Hadijah Muda Kru 2 tolong jadikan host ya, Kak. Oke. Tolong. Sip. Yang mana itu Hadijah Muda Kru 2? Ada lagi. Oke. Banyak ya akun Kak Niken nih. Dah ya Kak. Kayaknya buat nerima peserta ya. Iya, betul. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi tahun 1970, nih udah nampak di layar ya. Itu harga satu mangkok bakso itu Rp300. Bahkan kan ada lagunya ya. Abang tukang bakso, mari sini tuh. Saya mau beli. Dulu harga bakso itu 200 perak. Nah, sekarang 2019 itu harganya udah 13.000. Nah, 2023 harga bakso udah lebih dari itu. Dan saya sendiri tidak tahu ya, karena saya tidak makan bakso. Boleh kali komentar yang makan bakso, sekarang harga bakso berapa? Nah, artinya bakso saja mengalami yang namanya inflasi atau mengalami yang namanya perubahan. 24.000 nih, kata Kak Gretsby di Pekanbaru. Nah, coba nih, tuliskan di kolom komentar, berapa sih harga bakso di kota ayah bunda abang kakak masing-masing. Di Facebook Live ada Kak Rini Cinta dan Bang Arif, coba tuliskan. Karena saya pribadi tidak makan bakso, jadi saya tidak tahu. Tapi saya tahu kalau harga itu naik sekarang, itu udah pasti berubah. Dulu aja waktu jajan di sekolah, bawa 5.000 itu udah bisa makan nasi gitu kan. Kemarin waktu saya pulang kampung gitu kan, iseng-iseng mampir ke sekolah, udah nggak bisa lagi gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan inflasi. Nah, ini dia, ada lagunya. Abang tukang bakso. Nah, jadi di sini dikatakan dulu tahun 1991 harganya Rp200. Nah, jadi buat ayah bunda abang kakak yang udah tahu materi ini, dah di skip aja, jadikan ilmu baru lagi gitu ya. Tapi buat yang belum tahu, nah ini saatnya kita sadar bahwa terjadi yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu apa sih Kak Gelis? Kok Kak Gelis sering bahas inflasi? Jadi inflasi itu nilai uangnya tetap sama tapi daya belinya menurun. Jadi kalau kita punya uang, misalnya kita punya 2.000. Hari ini 2.000 itu bisa beli es lilin 2 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya 2.000 ini di 10 tahun lagi, itu belum tentu bisa beli es lilin 2 pieces gitu. Udah menurun nilai belinya. Beda dengan emas. Kalau emas tadi 2 gram itu bisa beli 1 ekor kambing, dan emas 2 gram di hari ini masih bisa beli 1 ekor kambing. Emas 2 gram di beberapa waktu nanti tetap masih bisa beli 1 ekor kambing, bahkan ada kembalian. Nah, kata Kak Fitrianti 15.000 sampai 20.000 di Mempawah, dan tergantung jenis baksonya. Iya, jadi tergantung jenis baksonya lagi. Nah, jadi sayang banget ketika kita udah capek-capek kerja, udah ninggalin anak, udah terpaksa lembur gitu ya, pulang malam, kurang ngobrol sama pasangan gitu ya, kita udah capek-capek jualan, capek-capek dagang, ya kan, sampai begadang, tapi ternyata uang yang kita simpan itu malah kena inflasi. Itulah kenapa saya dan teman-teman di Hijrah Emas itu mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk yuk kita nabung emas, supaya tadi tidak sayang apa yang udah dikerjakan atau diikhtiarkan oleh ayah bunda abang kakak semuanya. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita punya uang di tahun 2000, tahun berapa nih? Punya uang 16 juta ditabung di bank sama ditabung di emas. Kira-kira uang itu akan jadi apa? Ini sudah ada belum slide-nya? Geser kan slide-nya kan? Takutnya nggak geser lagi. Nah, jadi kalau kita punya uang 16 juta di tahun 2009, itu kita bisa belikan 50 gram emas. Nah, jadi 2009 itu uang 16 juta bisa dapat 50 gram emas.
Lalu 50 gram emas itu di tahun 2019 harganya setara dengan 36 juta. Dari 16 juta jadi 36 juta, naik 20 juta kan? Nah, dan itu ayah bunda abang kakak halal, bukan riba. Jadi kalau nabung emas dan nilainya meningkat itu 100% halal. Beda kalau kita nabungnya uang. Kalau kita nabungnya uang, terus kita dapat yang namanya bunga. Nah, bunga ini kalau dalam Islam itu riba, kayak gitu. Kalau kita nggak ambil, sayang gitu kan. Berarti sia-sia dong kita nabung segitu-gitu aja nilainya gitu. Tapi kalau kita ambil, dia tidak berkah, tidak halal kayak gitu. Dan kalau orang yang riba itu sudah pasti mengajak Allah berantem kalau kata ustadz saya ya. Jadi kalau orangnya riba itu kayak dia mengepalkan tangannya ke atas, ngajak berantem sama Allah. Itu karena Allah itu melaknat dan tidak ridho dengan orang-orang yang melakukan riba. Nah, terus gimana caranya biar kita nabung tapi kita untung, tapi kita tidak melakukan yang Allah tidak suka? Nah, caranya dengan emas kayak gitu ya. Ini dia perbedaannya. Kelihatan di layar? Jadi ketika kita nabung pakai uang, uangnya itu bisa kena makan rayap. Terus uangnya itu kalau kena air bisa rusak. Udah banyak banget ya kejadian ada seorang kakek yang menyimpan hartanya di bawah kasur gitu ya. Kemudian saat sudah meninggal ditemukan oleh cucunya, hartanya sudah tidak bernilai lagi. Nah, jadi jangan sampai kita salah menabung. Niat kita untuk membantu anak cucu kita, untuk membantu kita di masa tua, tapi karena kita salah instrumen, akhirnya tidak membuat kita beruntung, malah membuat kita rugi gitu ya. Karena banyak banget kan video yang beredar, orang-orang yang menabung di deposito gitu ya, orang-orang yang menabung di bank. Bahkan kemarin yang sempat viral itu bank sentral loh, bank sentral yang kelasnya internasional itu bangkrut gitu kan. Nah, kenapa kita tidak disarankan menabung di bank? Jadi di bank itu ayah bunda abang kakak cuman tempat untuk numpang lewat atau transaksi harian. Kalau kita menabung jangan di bank, karena kalau kita menabung di bank itu pertama kena riba, kedua kena biaya admin ya kan. Nah, atau kalau misalnya kita nabung di bank itu kita cuman melihat saldonya saja. Kalau kita melihat saldo, kalau ayah bunda ngecek di M-Banking gitu ya atau buku tabungan, itu kan ada tulisan saldo 10 juta. Tapi itu kan hanya berupa tulisan, artinya tidak ada uangnya dipegang. Kalau nauzubillah min zalik banknya atau perusahaannya bangkrut, kabur, hilang, atau misalnya dijual ke luar negeri, kita nggak tahu ya, karena dulu pernah ada yang dijual di luar negeri aset negara kita di zaman Presiden Megawati. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kalaupun mereka masuk penjara, mereka dihukum, nggak balik uangnya ke kita kan sayang, tetap rugi gitu. Nah, kenapa itulah kita diminta menabung emas, kenapa kita disuruh nyimpan emas? Karena kalau kita nyimpan emas kayak gini, itu kita udah langsung pegang sendiri emasnya. Jadi kita udah punya harta kita sendiri yang bisa kita simpan di brankas kayak gitu, bisa kita simpan di rumah kita, atau kita bisa simpan di deposit di safety box kalau misalnya kita udah punya banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan salah pilih nih, ini yang sering salah di kalangan emak-emak nih. Jadi jangan sampai salah pilih tabungan perhiasan dengan, nah sekarang buyback 50 gram 50 juta 700 ribu. Iya. Jadi makin tinggi gitu. Makin tahun makin tinggi. Nah, inilah kenapa nanti kita nabungnya pakai emas untuk umroh ya. Nah, jangan salah pilih. Emas perhiasan itu dia harganya diatur oleh toko dan tidak stabil. Maksudnya diatur oleh toko artinya toko A, toko B, toko C beda-beda harganya. Jadi harganya tidak sama. Beda dengan emas batangan yang harganya sama, dia punya harga nasional karena diatur oleh dunia. Contohnya mini gold. Kalau mini gold itu harga 1 gramnya 1.100.000, maka di seluruh Indonesia itu 1 gramnya itu segitu gitu. Ada namanya harga patokan nasional. Begitu juga dengan Antam, begitu juga dengan EOA Gold. Mereka punya standar harga. Tapi kalau emas perhiasan tidak. Nah, terus kalau misalnya emas perhiasan itu bisa dipakai. Nah, sedangkan kalau emas batangan seperti ini itu tidak bisa dipakai ya, kecuali kalau mau dijadikan kalung gitu ya. Tapi kan aneh ngapain gitu. Jadi emas batangan itu dia kita simpan aja gitu. Kalau emas perhiasan kita pakai. Nah, kalau kita pakai cenderung rawan kita pertama
dilihat orang, takutnya orang iri, dengki. Nah, terus jadinya malah negatif untuk kita gitu ya. Kalau saya pribadi itu lebih suka dikira tidak bisa berenang padahal bisa berenang. Nah, daripada sebaliknya gitu. Atau dikira bisa berenang padahal bisa berenang, itu saya juga kurang suka. Saya lebih suka dikiranya tidak bisa berenang padahal bisa. Nah, untuk menghindari hati yang iri dan dengki, karena kan kita nggak tahu ya, di luar itu rambut sama hitam, tapi kita nggak tahu yang di hati mereka. Jadi kalau emas perhiasan tadi, kalau kita pakai, takutnya nanti membuat orang iri, hati dengki, membuat orang yang tadinya tidak ada niat buruk jadi punya niat buruk. Makanya kemarin pernah di-share untuk anak-anak sebaiknya tidak disarankan dikasih kalung, gelang, cincin. Selain bahaya bisa kemakan, bahaya juga kalau dia pergi sekolah, ya kan, dilihat orang kayak gitu. Nah, itulah ya perhiasan dan batangan. Lalu kalau misalnya perhiasan itu biasanya kadar kemurniannya di bawah 24 karat. Kenapa? Karena kalau kita mau buat perhiasan pakai emas 24 karat murni, itu dia susah dibentuknya karena lembut kan. Makanya biasanya dia dicampur dengan aluminium, tembaga atau barang-barang yang lain kayak gitu. Nah, dan ayah bunda bang kakak yang sudah melek emas, nah saya rasa di sini rata-rata sudah paham tentang emas. Tapi mungkin masih ada sebagian yang masih salah nih cara beli emasnya karena masih kurang edukasi gitu ya, atau tidak paham. Jadi jangan sekedar nabung, tapi pastikan dengan cara yang syar'i dan berkah. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim ini berarti sahih. Nah, di sini dikatakan tabungan, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, itu harus tunai dan lunas. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau beli emas, ya bunda bang kakak, jangan belinya nyicil, tapi belinya tunai. Nyicil itu misalnya kita mau beli harga emasnya 1 juta, kita nyicil nih tiap bulannya, emasnya udah kita pegang misalnya, terus kita cicil 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ya pasti paham lah ya maksud nyicil ya. Nah, biasanya ini terjadinya di salah satu tempat yang sangat terkenal sebagai tempat penyedia emas, yaitu Pegadaian. Biasanya tuh di Pegadaian, di awal kita kalau beli emas, tadi barusan banget ada orang yang datang ke rumah Tafiz Al-Araf di rumah kami, beli emas gitu ya. Terus dia bilang kalau dulu dia selalu belinya di Pegadaian, sekarang dia belinya di Hijrah Emas. Pas saya tanya kenapa, ternyata kalau di Pegadaian itu pertamanya beli emas, betul nih, ada uang, ada emas ya kan, ada emas nih, bayar, dah selesai. Lalu ternyata berikut-berikutnya ketika mau datang ke Pegadaian itu, kita itu disarankan untuk buka tabungan. Jadi beli emas dengan cara mencicil. Emasnya tidak langsung dipegang. Tiap bulan kita setor, nanti ada uang di buku tabungan. Kalau sudah cukup untuk 1 gram, barulah dijadikan emas dan ada biaya pembuatannya. Nah, kayak gitulah. Jadi mencicil. Jadi awalnya bisa, lama-lama ditawarkan untuk mencicil. Kenapa? Ya karena mereka pastinya mencari keuntungan ya. Karena kalau mencicil tentu ada keuntungan yang lebih daripada beli cash, kayak gitu. Nah, ya bunda bang kakak, saya tidak melarang untuk beli emas di tempat lain, tapi pastikan kalau beli emas supaya tidak dimurkai Allah, supaya kita hidupnya berkah, jangan pakai cara yang salah, jangan pakai cara yang tidak Allah ridhoi. Nah, kalau beli emas harus lunas, tunai. Nah, terus harus tangan ke tangan, jadi harus bertemu pembeli dan penjual, harus hand on hand gitu ya. Nah, kalau tidak bisa bertemu secara langsung kayak di Hijrah Emas, itu kan resellernya ada di seluruh Indonesia. Beli emas di Hijrah Emas dengan menggunakan akad wakalah. Jadi kita pakai wakil. Jadi nanti misalnya Kak Fitrianti di Mempawah beli emas dengan Kak Gelis di Pontianak, transfernya ke rekening adiknya Kak Gelis, nama adiknya Jati misalnya kan. Bukan misalnya, emang iya gitu ya. Nah, terus nanti si Jati inilah yang akan mewakilkan Kak Fitrianti untuk membeli emas secara tangan ke tangan dengan Kak Gelis. Nah, gitu ya. Jadi selalu ada solusinya untuk ayah bunda yang pengen beli emas tapi nggak bisa ketemu, atau ribet nih kalau mau bolak-balik gitu ya, atau punya anak rempong dan sebagainya. Nah, itu caranya bisa dengan akad wakalah. Nah, beli emas fisik agar
akadnya syar'i agar berkah. Jangan beli emas goib. Emas goib itu banyak banget nih juga sekarang. Kita beli emas, kita bayarnya tunai sih, lunas gitu ya, tapi emasnya tidak ada. Jadi emasnya cuma tulisan aja atau emas digital. Nah, jadi jangan sampai beli emas goib. Jadi kalau bisa, belilah emas yang bentuk fisiknya ada seperti ini. Nanti kalau emasnya mau dititip, disimpankan, itu boleh. Yang penting kita sudah melihat bahwa wujudnya ada, barangnya ada. Gitu. Ini mungkin perkenalan singkat atau perkenalan sedikit tentang manfaat emas dan cara bertransaksi emas yang syar'i dan berkah. Nah, malam ini seperti yang tadi sudah kita janjikan sesuai judulnya, gimana sih kita bisa nabung emas dengan nabung umroh dengan emas. Nah, kelihatan nggak nih di slide-nya? Kelewatan. Jadi kelihatan ya tabel konversi ONH dengan harga emas. Nah, jadi di sini kalau ayah bunda abang kakak lihat, ternyata semakin tahun itu kalau kita bayar pakai rupiah, itu biaya haji itu semakin mahal. Nah, sedangkan kalau kita bayar pakai emas itu semakin murah. Contohnya di tahun 2005 biaya haji itu 23.500.000. Sedangkan kalau pakai emas itu cukup 174 gram. Nah, lalu di tahun 2013 biaya haji naik jadi 33.800.000. Sedangkan kalau pakai emas di 2013 cukup dengan 68 gram. Jadi semakin berkurang gitu ya. Kalau pakai rupiah makin mahal. Dan ini banyak banget kejadiannya termasuk di orang tua saya yang mau berangkat haji. Jadi ketika daftar haji DP, nanti pelunasannya pas berangkat. Waktu daftar haji, taunya harga haji itu 20 juta per orang. Ternyata pas pelunasan, satu orangnya itu 45 juta rupiah. Nah, tadinya karena 20 juta, udah DP 10 juta. Berarti kan 10 juta pelunasannya disimpan nih, ya kan, disimpan. Tapi begitu tahunnya berangkat, ternyata biaya haji sudah naik. Uang yang tadi disiapkan udah nggak cukup lagi buat berangkat haji. Akhirnya karena udah takut nggak bisa berangkat, nyari uang ke sana kemari. Nah, yang kita takutkan adalah kalau sampai hutang ke bank. Daripada nggak jadi berangkat haji, hutang ke bank, nah itu yang bahaya. Jadi ayah bunda, kenapa kita harus nabungnya pakai emas? Karena biaya haji udah pasti naik dan itu sudah ada bukti dan faktanya. Jadi ayah bunda, jangan pernah abai dengan yang namanya sejarah. Kita lihat nih di Google, biaya haji itu sudah terbukti secara nyata naik terus dengan uang rupiah. Makanya kalau ingin aman, nabungnya dengan emas, karena dengan emas itu semakin murah. Itulah kenapa kita nabung untuk umroh pakai emas, jangan pakai uang kayak gitu. Nah, ini program tabungan umroh. Jadi untuk kita berangkat umroh, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita butuh 30 gram. Kenapa? Karena di hari ini berangkat umroh itu sekitaran 30 jutaan. Nah, di sini ayah bunda abang kakak bisa lihat tabel harganya. Jadi kalau di hijrah emas itu, tabungan untuk umroh yang kita sarankan adalah mini gold. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Dia ukurannya mulai dari 0,025 gram sampai 1,5 gram. Jadi kalau ayah bunda abang kakak mampu beli langsung 1 gram, alhamdulillah. Nah, tapi kalau misalnya tidak mampu beli langsung 1 gram, itu bisa pilih sesuai kemampuan. Nah, intinya targetnya adalah 30 gram. Kalau mau ukurannya beda-beda boleh, mau ukurannya sama boleh, mau ukurannya campur-campur juga boleh. Intinya targetnya adalah 30 gram. Kalau misalnya nabungnya 1 gram terus, berarti cukup mengumpulkan 30 keping. Nah, masalahnya kan kadang ketika kita nabung nih, bulan ini kita mampu 1 gram. Bulan depan belum tentu mampu 1 gram, ya kan? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting setiap bulan harus bertambah tabungannya. Walaupun cuman 40.000, 70.000, 100.000 atau berapapun. Nah, tapi di antara semua gramasi ini, kalau ayah bunda abang kakak lihat di sebelah kanan, ini ada yang saving series judulnya nih, yang harganya 121.200. Nah, ini seperti ini bentuknya.
Wih, kena blur dia ya. Nah, jadi emas saving series ini adalah emas rekomendasi untuk menabung untuk haji dan umroh. Nah, jadi kalau ayah bunda abang kakak mau menabung menabung haji dan umroh pakai emas ini, kelebihannya apa sih? Kalau emas yang lain, emas yang biasa itu harganya lebih mahal. Coba lihat, 0,1 gram reguler harganya 138.200. Sedangkan saving series dengan ukuran yang sama, harganya 121.200. Artinya, dia lebih murah. Nah, dengan harga yang lebih murah bisa dapat gramasi 0,1 gram. Tapi kalau mau dijual, nah misalnya kita udah nabung 0,1 gram biasa nih, sama 0,1 gram saving series, harga saving series itu ketika dijual kembali itu lebih tinggi daripada 0,1 gram biasa. Itulah kenapa emas ini direkomendasikan untuk menabung umroh. Dan dia juga udah tulisannya tabungan haji dan umroh gitu ya. Nah, cuman kelemahannya, nah itu tadi kelebihannya ya. Jadi kelebihannya harga lebih murah, dijual lebih mahal. Tapi kelemahannya ada dua juga. Yang pertama, ukurannya cuma satu, yaitu 0,1 gram. Artinya dia di harga 100 ribuan kan. Jadi kalau ayah bunda pengen langsung 1 gram, dia nggak ada. Dia cuma ada 0,1 gram aja. Nah, itu kelemahannya. Kalau mau nabung, kalau kemampuan menabungnya cuma 40 ribuan, dia juga nggak ada, karena dia cuma 0,1 gram di harga 121.200. Jadi cuma satu ukuran. Nah, itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, nah ini sih saya sebutnya antara kelemahan atau kelebihan ya. Dia itu ada tulisannya tabungan haji dan umroh. Artinya, ini tidak bisa dipakai atau dicairkan untuk yang lain. Nah, kalau ayah bunda abang kakak menjual ini ke Mini Gold, ini harus dijadikan tiket umroh. Jadi kalau ayah bunda mau menjual emas ini untuk keperluan, misalnya saya mau nikah gitu ya, nikahkan anak tapi pakai emas tabungan umroh, itu sama Mini Gold nggak diterima gitu ya, karena sudah diniatkan kan mau tabungan umroh. Jadi ini hanya boleh dicairkan menjadi tabungan umroh. Walaupun kalau dijual ke toko emas yang lain ya bisa aja, cuman kan dihargainya biasanya rendah. Kalau ke toko emas lain tuh, kalau kita jual ke toko emas tuh, buat ayah bunda abang kakak tahu ya, kita itu suka dipermainkan harga. Nah, jadi kalau kita mau untung, kalau kita beli emas dan kita menjual emas, kalau kita belinya di toko A, jual lagi di toko itu. Jangan jual di tempat lain. Karena kalau kita beli di toko A, lalu kita jualnya di toko B akan mempermainkan harga. Nanti dengan alasan emasnya bukan beli di dia, jadi harganya dipermainkan. Nah, jadi ayah bunda, abang kakak, kelebihannya itu tadi harganya lebih murah, dijual lebih mahal. Tapi kalau misalnya kelemahannya ukurannya cuma satu, yaitu 0,1 gram, dan dia tidak bisa dijadikan yang lain selain umroh. Di satu sisi bagus, karena ya supaya kita komitmen ya, itu memang niatnya untuk umroh, jadi jangan untuk yang lain. Tapi di satu sisi juga, kalau misalnya nanti kita kebutuhannya mendesak yang lain gitu ya, nah kita jadinya agak rempong gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ketika ayah bunda abang kakak membeli tabungan emas di Hijrah Emas, kalau saya menyarankan ayah bunda abang kakak tidak harus yang ini. Nah, kecuali kalau memang mau yang ini, kalau mampu yang ini silahkan beli yang ini. Tapi kalau kemampuannya lebih atau kurang, silahkan beli gramasi yang lain. Kalau saya tidak mengharuskan ini. Yang penting adalah tabungannya harus 30 gram. Nah, 30 gram itu nanti bisa untuk berangkat umroh. Dan kita di Hijrah Emas, di Mini Gold terutama, itu ada kartu garansi seperti ini. Kelihatan? Nanti Kak Niken kirim di grup ya, kartu garansi, mungkin juga ada yang sudah lihat. Jadi kartu garansi ini berkekuatan hukum ya. Kartu garansi ini, ayah bunda abang kakak, garansi bahwa emas yang sudah kita beli itu pasti laku atau pasti bisa dijual lagi, yang pertama. Yang kedua, kartu garansi ini adalah garansi bahwa 30 gram emas di tahun berapapun ayah bunda abang kakak akan jual, dia akan selalu cukup buat umroh. Itu garansinya. Misal, nabungnya dari tahun 2023, nabunglah terus nih sampai 2030. 2030 mungkin harga umroh sudah berubah jauh, sudah naik banyak lah pasti. Nah, tapi
dengan kartu garansi ini, ayah bunda punya tabungan 30 gram emas, lalu nunjukin kartu garansi ini, maka 30 gram emasnya itu pasti bisa dapat 1 tiket umroh, bahkan ada kembaliannya. Itu bukti atau itu garansi dari Mini Gold. Dan ini ada tanda tangan dari owner Mini Goldnya langsung dengan scan barcode. Juga di sini ada cap. Nah, ini berkekuatan hukum. Ada nama kita sebagai orang yang menabung, nick, nomor telepon, email, alamat lengkap. Nah, kalau ayah bunda lihat di layar itu ada alamat ahli waris, nama lengkap ahli waris, dan nomor telepon aktif. Jadi bisa diwariskan. Artinya kalau misalnya ayah bunda bang kakak sudah nabung umroh, terus nanti misalnya tiba-tiba meninggal gitu ya, karena kita kan nggak tahu umur ya. Nah, anaknya itu bisa melanjutkan atau mencairkan ini untuk jadi tabungan umroh, itu sangat-sangat bisa. Nah, terus harganya gimana kak? Harga emasnya mengikuti harga update harian. Harganya itu sesuai dengan harga update emas dunia gitu ya. Kapan kak dapat kartu garansinya? Nah, jadi ayah bunda begitu sudah ikut program nabung umroh, udah isi form dengan Kak Niken, nanti Kak Niken akan ngasih link. Nah, linknya itu biasanya sih Kak Niken antara 2 nih. CS saya tuh biasanya antara 2. Nggak selalu Kak Niken ya, ada Kak Desanti dan Kak Wiwit juga. Jadi kalau sudah ngisi link ini antara 2. Ayah bunda isi sendiri atau Kak Niken atau CS yang mengisikan. Nanti kalau linknya sudah diisikan, akan keluarlah kartu garansi ini. Nah, kartu garansi ini nanti akan dikirimkan berbarengan dengan emas biasanya. Kalau ayah bunda bang kakak ada orderan emas atau emasnya mau dikirim, biasanya kita kirimkan barengan kayak gitu. Dapat kartu garansinya begitu sudah mulai beli emasnya, sudah mulai ikut programnya begitu ya. Ini ada yang bersuara nih. Nah, itu ya, jadi Bunda Nesi. Jadi ayah bunda bang kakak yang mau ikut tabungan umroh, silahkan langsung isi dulu, kuatkan dulu niatnya. Niatnya adalah ingin berangkat umroh atau ingin berangkat haji. Targetnya 30 gram. Isi dengan namanya, nomor WhatsAppnya, alamat lengkap. Ahli warisnya bisa diisi dengan nama suami atau nama orang tua. Nah, kalau anaknya udah besar bisa diisi dengan nama anak. Lalu nomor telepon aktif. Kalau yang sudah punya paspor sama KTP itu boleh dikirimkan supaya bisa sebagai, kalau misalnya mau berangkat umrohnya bareng kita ya. Kalau misalnya punya travel sendiri atau punya travel lain yang pengen diberangkatin, nggak usah kirim KTP dan paspor. Nah, gitu. Ini contohnya ya. Kalau berangkat umroh bareng kita itu, ini umroh 10 hari Ramadan. Kelihatan ya? Kita 10 hari di awal Ramadan itu harganya 28,9 juta. Nah, artinya kan 30 jutaan gitu ya. Nah, jadi kalau ayah bunda abang kakak mau berangkatnya ke kita, pas isi formnya itu langsung kirimkan paspor, langsung kirimkan KTP. Targetnya kapan? Targetnya itu maksudnya gini, 30 gram ini mau selama berapa lama sih nabungnya gitu. Jadi diisi semuanya biar nanti diingatkan. Nah, kalau mau berangkat dengan travel lain, boleh nggak Kak Glis? Bisa, nanti kita bisa cairkan uangnya dan kita kasih ke ayah bunda bang kakak untuk dibelanjakan ke travel lain sesuai dengan keinginannya masing-masing. Intinya kalau di program emas menabung umroh ini, tujuan kita adalah membantu ayah bunda bang kakak untuk bisa berangkat umroh. Mau berangkat umrohnya dengan kita atau bukan dengan kita itu bebas. Nah, nanti kalau mau ikut tabungan umroh ini, dipastikan isi tanggal remindernya. Tanggal reminder itu apa Kak? Itu adalah tanggal kapan ayah bunda abang kakak minta diingatkan. Misalnya minta diingatkannya tiap tanggal 5 atau tiap gajian tiap tanggal 1. Nah, terus gramasi yang dipilih itu nanti mau ngisi gramasi berapa. Misalnya mau nabungnya 1 gram setiap bulan gitu ya, atau setiap minggu terserah. Lalu ini ada pertanyaan, kalau targetnya berangkat haji beda. Kalau haji beda ya. Kalau haji itu tergantung harga haji sekarang yang mau diikutin, apakah haji reguler, haji plus atau haji furoda. Kalau ini contohnya 30 gram ini adalah untuk umroh. Nah, kemarin juga ada yang nanya saya, Kak, selain untuk umroh bisa untuk apa lagi? Nah, jadi selain untuk umroh juga bisa untuk tabungan pendidikan anak. Ada yang punya anak di sini
Nah, yang nanti anaknya mungkin mau masuk pondok atau mau masuk kuliah, jadi bisa menabung dari sekarang, targetnya 30 gram per anak. Insya Allah bisa untuk mengcover biaya pendidikan anak di masa depan. Jadi jangan sampai anak kita pendidikannya jadi tertunda atau pendidikannya jadi tidak bisa maksimal dengan pendidikan yang terbaik karena kita tidak menabung atau menyisihkan dari sekarang. Gitu ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung sambil di kolom chat ya biar saya bisa sambil jawab. Nah, jadi di hijrah emas itu ayah bunda abang kakak, ketika ayah bunda abang kakak beli emas, itu emasnya langsung dimilikin sendiri, dipegang sendiri. Jadi emasnya itu nanti akan kita kirim ke ayah bunda abang kakak semuanya. Tapi kita juga menyediakan yang namanya akad titip. Jadi akad titip ini untuk ayah bunda abang kakak yang nggak mau nyimpan emasnya sendiri, karena ada beberapa orang yang emasnya itu udah niat untuk dijual lagi tuh kapan, misalnya tahun depan mau dijual lagi, daripada nanti bolak-balik kirim, daripada nanti susah kalau dikirim ke saya mau jualnya lagi rempong nyari toko emas dan lainnya, saya pakai akad titip. Jadi nanti kalau mau jual lagi tinggal bilang, Kak Gelis saya jual lagi emasnya, nanti dicairkan dalam bentuk uang. Nah itu akad titip biasanya seperti itu. Atau yang kedua, biasanya biar murah atau biar hemat ongkir. Karena kalau emasnya dikirim, itu nanti kan kena ongkir tuh. Kecuali kalau udah reseller atau distributor ya, kita ada paket free ongkir. Kalau Antam juga free ongkir. Tapi kalau Mini Gold dan EOA itu kan tidak ada free ongkir. Nah, daripada kena ongkir terus tiap bulan, biasanya tuh dikumpulin. Begitu udah agak banyak baru dikirim. Jadi lebih hemat ongkir. Kalau misalnya menabung tiap bulan gramasinya beda-beda, bisa tidak Kak? Bisa. Kalau di hijrah emas itu bisa. Jadi kalau mau bulan ini mau 1 gram, boleh. Bulan depan mau 0,1, boleh. Bulan depan mau yang ini sampai jumpa di Baitullah yang 0,001, boleh. Intinya bebas. Tapi yang dapat kartu garansi itu cuman yang ini ya. Yang mini gold ini doang yang dapat kartu garansi. Kalau yang selain itu tidak dapat kartu garansi. Dan kalau misalnya emas ini, karena dia dapat kartu garansi, seperti yang saya bilang tadi, dia kaku, hanya boleh dijadikan umroh, hanya boleh untuk umroh, nggak boleh yang lain. Jadi kalau ayah bunda abang kakak udah punya niat untuk memang untuk hanya umroh saja, saran saya nabungnya pakai yang ini. Kumpulin, kalau ini dikumpulinnya supaya 30 gram itu butuh 300 keping. 300 keping ini ayah bunda abang kakak bisa berangkat umroh. 1 orang ya, PP. Hotel, semua udah aman insya Allah. Dah itu ya, jadi kalau mau beli emas, pertama akadnya harus sesuai syariah, COD bisa, wakalah bisa. Lalu pastikan kalau beli emas itu tidak ada biaya admin atau potongan-potongan. Nah, jangan sampai yang niatnya tadi pengen nabung emas supaya nggak kena riba di bank, malah kena riba karena salah caranya. Nah, lalu jual beli logam mulia 24 karat, kita di hijrah emas itu ada menyediakan emas antam nih, terus ada juga emas mini gold dan juga ada EOA gold satu lagi nih. Jadi ayah bunda abang kakak kalau mau beli emas yang insya Allah akadnya sesuai syariah, terpercaya, tidak ada biaya admin, biaya potongan, silahkan beli di hijrah emas. Kalau mau lebih murah silahkan jadi reseller di hijrah emas. Nah, ini dia beli emas tanpa cemas. Jadi kalau beli emas di hijrah emas itu, ayah bunda abang kakak langsung bisa pegang emasnya. Dapat emas dengan sertifikatnya langsung otomatis seperti ini. Ini emasnya yang di tengah ini kan. Nah, ini sertifikatnya. Ada scan barcode, kode series, dan lain-lain. Plus dapat kwitansi pembelian. Waktu beli harganya berapa. Nah, kwitansi ini tidak ada juga tidak masalah. Ada, alhamdulillah, tidak ada tidak masalah. Cuman kalau di hijrah emas, kalau konsumen selalu kita kasih kwitansi. Fungsi kwitansi ini untuk mengetahui waktu beli berapa, supaya nanti kalau mau jual, lihat harga emas, oh udah untung jual misalnya kan, bolehlah dijual, ada kebutuhan juga misalnya. Kalau di hijrah emas, biaya titip emas itu gratis kalau belum lewat dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya nitipnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan itu masih free, tidak ada biaya. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan itu ada biaya, yaitu Rp5.000 per gram. Nah, jadi kalau tabungannya belum sampai 1 gram,
Gimana Kak? Maka gratis. Jadi kita itu biaya titipnya hanya untuk yang 1 gram ke atas. Karena agak berat ya nyimpanin emas orang gitu ya. Dan ayah bunda abang kakak akan dapat bukti titipan namanya. Bukti emas titipan supaya nanti ayah bunda abang kakak tahu berapa titipannya. Dan anaknya, suaminya juga nanti bisa lihat kayak gitu. Kalau misalnya kita berpergian misalnya ke luar negeri terus anaknya butuh cepat uangnya, bisa ambil titipan emasnya di Hijrah Emas. Itu bisa banget. Jual emas atau ambil titipan di Hijrah Emas itu mudah, 1 kali 24 jam kita bisa melayani gitu. Jadi nggak dibuat sulit supaya ayah bunda bang kakak mudah hidupnya insya Allah. 30 gram berapa kali bayar? Bebas Kak Nur Handayani. Jadi kalau misalnya 1 bulannya 1 gram, berarti 30 gram butuh 30 bulan kayak gitu. Nah 30 bulan itu kurang lebih 2 tahun ya. Nah, tapi kalau mau lebih cepat ya berarti diperbanyak tabungannya gitu, dipercepat emasnya supaya lebih cepat lagi. Nah, kalau saya pribadi sih kalau untuk umroh, saya itu targetnya 1 bulan tuh 1 gram per orang. Jadi saya 1 gram, anak-anak tuh 1 gram, suami 1 gram kayak gitu. Jadi punya target masing-masing per orang itu berapa. Nanti kalau Allah mau panggil walaupun kita belum tercukup nih. Nah, ini nih dahsyatnya umroh tuh ya. Kalau kita sudah punya niat ayah bunda abang kakak dan niat itu kita barengi dengan doa, lalu kita barengi lagi dengan ikhtiar, itu Allah kan maha melihat. Padahal uang kita belum cukup, nggak tahu gimana nanti tiba-tiba ada aja rezekinya sehingga bisa umroh. Kemarin itu saya berangkat umroh, yang gratis itu suami saya gratis karena jadi tour leader. Saya dan anak saya itu bisa berangkat juga, padahal tabungannya awalnya nggak cukup. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba Allah cukupkan. Nah itulah kenapa kita harus kuatkan dulu niatnya nih. Kuatkan dulu niatnya, lalu buktikan dengan ikhtiar terbaiknya itu nabung. Nah, tapi nggak usah mikir pakai akal bahwa, aduh 30 gram, kalau 1 bulan saya cuman mampunya 100.000, butuh berapa lama ya? Nggak usah mikirin itu dulu gitu. Yang dipikirin adalah fokus di ikhtiarnya dan fokus di doanya. Kuatkan niatnya. Nanti insya Allah ada jalan-jalannya gitu ya. Nah, tadi ada yang nanya nih, Kak, kalau boleh tahu harga emas 1 gram untuk reseller berapa ya? Nah, jadi di sini saya ada tampilkan, nampak kelihatan ya di layar. Ini adalah selisih harga distributor, reseller, dan konsumen. Nah, jadi ayah bunda abang kakak, kalau mau dapat harga lebih murah, silahkan jadi reseller atau jadi distributor. Karena ada selisih harga. Kurang lebih berapa nih ya? 10 ribuan ya kayaknya ya. Nah, semakin besar gramasinya itu semakin besar juga selisih harganya. Jadi kalau ayah bunda abang kakak pengen dapat harga lebih murah, supaya tiap bulan kalau sudah punya keinginan, saya tiap bulan mau istiqomah nabung gitu ya. Saya udah tahu ilmunya, maka saya akan melek emas tiap bulan saya harus nabung. Kalau udah ada keinginan begitu, saran saya jadilah reseller supaya dapat harga lebih murah. Terus gimana caranya Kak kalau mau jadi reseller? Nah ini dia. Kalau mau jadi reseller di Hijrah Emas itu kita menjual 3 jenis emas. Jadi yang pertama itu adalah mini gold, lalu yang kedua itu adalah antam, dan yang ketiga adalah EOA gold. Jadi ayah bunda abang kakak, kalau misalnya bergabung di Hijrah Emas itu kita otomatis jadi reseller atau dapat harga lebih murah untuk 3 merek ini. Jadi kalau ayah bunda abang kakak pengen jadi reseller di Hijrah Emas, cukup siapkan dananya itu Rp989.000. Nah itu udah bisa jadi reseller untuk 3 merek sekaligus. Yang pertama ada Antam, ini dia emasnya Antam. Yang kedua itu mini gold, ini dia mini gold. Dan ada EOA gold. EOA gold saya nggak simpan ininya, nggak bawa emasnya ya. Nah jadi 3. Jadi ayah bunda abang kakak nggak perlu daftar satu-satu. Antam daftar, mini gold daftar, EOA daftar. Jadi kalau daftarnya satu-satu biayanya lebih besar lagi. Nah makanya kita di Hijrah Emas cukup sekali otomatis jadi reseller di 3 merek tersebut, baik itu Antam, mini gold ataupun distributor ataupun EOA gold. Nah ini kalau jadi reseller. Reseller butuh biaya 989.000. Nanti dapatnya apa aja? Dapat emas, terus dapat album emas. Album emas tuh kayak gini ya, atau ada yang lihat di layar gitu kan.
Terus dapat buku kwitansi seperti ini. Jadi kalau ada yang mau beli, kita bisa langsung kasih kwitansi. Dan ayah bunda abang kakak dapat buku bisnis, supaya nanti bisa dibaca, dipelajari, dan dipraktekkan untuk mengembangkan bisnis emasnya. Nah, itu yang didapatkan kalau jadi reseller. Di reseller itu tidak ada target atau tutup poin, karena kita bukan MLM ya. Jadi kalau udah jadi reseller, terus bulan depan saya nggak beli emas, apakah kereselleran saya hangus? Tidak. Jadi reseller itu berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan. Jadi kalau misalnya udah saya kayaknya nggak bisa lagi melanjutkan bisnis ini, saya mau fokus jadi membangun misalnya membangun masjid atau apa, diwariskan ke anaknya, ke adiknya, bisa kayak gitu ya. Nah, ini kalau distributor. Jadi kalau misalnya tadi kan ada 3 tabel tuh, distributor, reseller, dan konsumen. Kalau reseller itu di atas konsumen sedikit, nah kalau distributor tuh lebih tinggi lagi daripada reseller. Jadi harganya lebih murah, dan ini dibatasi. Jadi dalam satu kota itu atau satu kecamatan itu hanya boleh ada 3 orang. Jadi kalau ayah bunda abang kakak sudah mau jadi distributor di Hijrah Emas, itu kita batasi supaya apa? Supaya distributor itu stoknya muter cepat karena jumlahnya terbatas, dan reseller akan kita arahkan mengambil produk di distributor terdekat. Contohnya kalau di sini ada Kak Frida nggak di sini nih. Nah, beliau itu distributor di Puso. Jadi ketika beliau sudah jadi distributor, teman-teman yang ada di Puso itu belinya sama Kak Frida. Nah, jadi kelebihannya distributor itu gitu. Ketika kita jadi distributor, kita akan dapat orderan dari minimal reseller yang ada di kota tersebut. Lalu harganya lebih murah pastinya. Jadi kalau kita mau beli emas dapat harga lebih murah lagi, itu jadi distributor. Nah, ini saya langsung share aja promo. Nah, kebetulan ayah bunda tadi saya sudah sampaikan harga normal ya kalau mau jadi reseller atau distributor. Khusus sampai akhir November, kita sampai tanggal 1 Desember, karena kemarin banyak yang minta tangguhkan supaya bisa daftar pas gajian, maka sampai tanggal 1 Desember ini ada promo untuk jadi reseller hanya 399.000 saja, atau anggaplah 400.000 ya. Nah, kalau misalnya jadi distributor itu cuman 3,5 jutaan saja, yaitu 1,5 juta untuk lisensi dan beli emas 2 gram atau sekitaran 2 juta rupiah. Nah, ini promonya. Jadi kalau ayah bunda abang kakak pengen dapat harga lebih murah, jadilah reseller atau distributor, dan silahkan manfaatkan promonya sebelum nanti habis, karena kita nggak tahu nanti ada laginya kapan. Dan ini jauh banget murahnya ya, dari 900.000 jadi 400.000. Kalau distributor dari 6 juta jadi 3,5, jadi hampir hilang setengah gitu. Silakan ayah bunda abang kakak yang mau daftar nanti bisa hubungi CS kami, ada Kak Niken, Kak Desanti, Kak Wiwit, atau bisa hubungi distributor dan resellernya terdekat. Saya tak buka tanya jawab dulu ya. Emas mini gold tahan api tidak ya kak? Nah, insya Allah emas mini gold tahan api. Nanti Kak Nurmah Selihah ini reseller atau konsumen biasa? Kalau misalnya reseller, nanti bisa lihat di grup atau lihat di Telegram. Itu kita ada video salah satu rumah kebakaran gitu ya, dan ternyata emasnya itu tidak hancur. Ada yang sertifikatnya hancur tapi emasnya tidak hancur. Tapi ada juga yang emas dan sertifikatnya tidak hancur sama sekali. Nah, jadi emas itu apapun mereknya, dia tahan banting. Tadi Kak Tunjung udah saya bahas ya. Nah, iya bener Kak Cynthia. Jadi kalau misalnya nabungnya pakai ini, emas 0,1 gram ini, kita kan butuh 300 keping nih untuk mencapai 30 gram. Kalau pakai ini, nah itu akan ditalangi sama mini gold. Lebih akan dikembalikan sebagai uang sekuan. Ini kalau misalnya nabungnya pakai ini. Jadi kalau Kak Cynthia itu, yang Kak Cynthia jelaskan itu kalau nabungnya pakai ini. Kalau tadi yang saya jelaskan itu kalau kita fokusnya adalah 30 gram emas Kak Cynthia. Jadi kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, saya tuh nggak nabung pakai ini. Saya tuh kalau nabung, walaupun lebih mahal, saya pakai emas reguler. Karena saya takutnya kalau kedepannya nanti ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan lain, maka saya tidak bisa mencairkan ini kecuali untuk umroh. Maka saya
cari amannya itu, saya nabungnya pakai emas reguler. Dan saya nggak pakai ukuran 0,1, saya pakai ukuran 1 gram setiap bulannya, kayak gitu. Apakah ada rentang jarak untuk setiap resellernya? Maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah misalnya di kota ini sudah ada reseller, di kota lain nggak boleh ada? Nah, kalau reseller itu tidak ada aturan seperti itu. Jadi dalam satu kota atau satu kecamatan itu bisa berapa banyak pun reseller. Jadi tidak ada aturan atau tidak ada kalau untuk reseller itu harus sekian, sekian gitu, nggak ada. Kecuali distributor. Distributor itu dibatasi. Nah, suara saya masih kedengaran ya? Putus-putus kah? Enggak kan? Apakah masih putus-putus suaranya? Oh, kayaknya di Zoom